Jadi, ya mungkin nambah terus tiap tahun, tapi penduduk Indonesia ada 270 juta, berarti mungkin sekitar 1 orang nanganin 100.000, nggak pulang-pulang sih kalau kayak gitu. Berarti kan sebenarnya masih banyak nih orang Indonesia yang nggak tahu rumah sakit PON gitu. Iya, benar. Jadi historinya kenapa tuh bisa ada rumah sakit PON, terus ini mungkin pertanyaan agak-agak, orang Indonesia tuh kan kalau di sosmed tuh kayaknya kasar gitu ya. Apakah itu bagian dari permasalahan otak juga kali? Mulai ya. Kalau ya sejarahnya memang benar rumah sakit PON itu dari legasinya Pak SBY di akhir masa pemerintahan beliau pengen ada rumah sakit yang berhubungan dengan khusus persarafan. Karena kita punya rumah sakit kanker, kita punya rumah sakit jantung, ibu dan anak. Kok kita nggak punya yang buat otak? Kan otak juga organ penting kayak jantung. Ternyata kita nggak punya, akhirnya kita dibuat oleh Pak SBY. Awalnya cukup ya banyak yang lumayan pesimis ya. Kayaknya rumah sakit ini nggak bakalan sukses, tapi ya syukurnya kita bertahan sampai sekarang. Karena menurut saya karena ya kerja keras semua pihak yang ada di rumah sakit PON. Tapi memang secara exposure kita nggak seluas itu karena memang program untuk mendukung penyakit persarafan dari pemerintah juga tidak sebesar itu. Karena mungkin banyak yang orang paham adalah yang menyebabkan kematian itu adalah serangan jantung. Tapi orang tidak tahu bahwa pembunuh terbesar kedua adalah stroke. Itu padahal dua-duanya adalah organ yang sulit digantikan. Kalau jantung kita bisa transplant, tapi otak sayangnya belum bisa transplant. Kita nggak punya stok otak atau kita nggak punya otak artifisial yang bisa dibuat gitu. Adanya otak-otak sih. Iya, otak itu enak sih. Gitu. Tapi memang beberapa yang di kementeriannya sekarang mereka mulai fokus salah satunya di stroke. Kita punya program nasional buat stroke sekarang, lebih bergulir, tapi ya memang bukan nggak bisa jadi misi Roro Jonggrang yang bakal selesai. Itu pasti programnya harus berjalan selama 10 tahun gitu. Karena pertama mengedukasi masyarakat untuk berobat kalau ada sakit aja, itu udah satu hal. Terus menyamaratakan infrastruktur yang ada di daerah itu juga merupakan suatu PR. Ternyata banyak alat-alat yang nggak ada di luar Pulau Jawa gitu, dan kita yang kerja dan tinggal di Pulau Jawa tuh merasakan suatu kemewahan yang luar biasa gitu. Mau sakit ya ke rumah sakit. Ada daerah-daerah lain yang mungkin harus 8 jam dulu buat dapat pengobatan yang benar, untuk dapat CT scan, untuk bisa ditangani stroke-nya. Dan ternyata dokter bedah saraf kan se-Indonesia cuma 600 orang. Jadi ya mungkin nambah terus tiap tahun. Tapi penduduk Indonesia ada 270 juta, berarti mungkin sekitar 1 orang nanganin 100.000, nggak pulang-pulang sih kalau kayak gitu.